Untuk membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji wali yang dimuliakan Allah, kali ini kita sudah memasuki episode ke-20 dari tafsir Suluk Linglung. Kali ini kita akan membahas bait ke-7 dan ke-8 dari Pupuh Dandang Gulo dari kitab Suluk Linglung. Semoga dapat menjadi wawasan dan ilmu untuk menemukan hakikat diri. Bait ke-7 dan ke-8 ini berisi tentang penggambaran jenis-jenis nafsu yang ada di dalam diri manusia yang dapat menjadi penghalang baginya di dalam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kita mulai dari bait ke-7. Biar katingal madhep Nabi Khidir, Syekh Melaya jeng Nabi Kawangwang, umancur katon cahyani, nalika weruh lor kidul wetan kilen sampun kaheksi, nginggil mewah ing ngandhap pan sampun kadulu, lawan andulu baskara. Eco tiase dene jeng Nabi kaheksi, aning jagat walian. Artinya, tiba-tiba terang kelihatan di hadapannya Nabi Khidir. Syekh Melaya melihat lagi arah utara, selatan, barat, dan timur sudah kelihatan jelas. Atas serta bawah juga sudah terlihat dan mampu melihat matahari. Tenang rasanya sebab dapat melihat Nabi Khidir. Rasanya berada di alam yang lain. Dalam episode sebelumnya dikisahkan bahwa Sunan Kalijogo kebingungan setelah dirinya masuk ke dalam tubuh Nabi Khidir. Sunan Kalijogo tidak mengetahui arah. Dia tidak mengetahui arah timur, barat, utara, selatan, bahkan arah depan dan belakang sekalipun tidak diketahuinya. Sunan Kalijogo masuk ke dalam tubuh Nabi Khidir. Sebetulnya memiliki makna apa? Dalam episode ini kita akan coba bahas tentang hal ini. Sahabat ngaji wali, kitab Suluk Linglung sangat kental dengan nilai-nilai kejawaan, dan hasil kesusastraan Jawa ketika itu penuh dengan perumpamaan dan perlambang, atau dalam istilah Jawa disebut sebagai sanepo. Sunan Kalijogo masuk ke dalam tubuh Nabi Khidir adalah merupakan perumpamaan. Dan dalam kisah ini makna sebenarnya adalah bahwa Nabi Khidir sebagai seorang nabi adalah merupakan gudang keilmuan yang amat sangat luas. Sedangkan Sunan Kalijogo adalah seorang yang akan mengambil ilmu dari gudang ilmu yang sangat luas tersebut. Maka Sunan Kalijogo harus masuk ke dalamnya. Seseorang yang akan mulai belajar, maka sebenarnya orang tersebut dalam keadaan kosong atau tidak mengetahui apapun. Yang dalam bait ke-7 di atas digambarkan Sunan Kalijogo tidak mengetahui arah timur, barat, utara, selatan, bahkan arah depan dan belakang. Hal ini jika dikaitkan dengan orang yang akan menuntut ilmu, maka orang tersebut tidak mengetahui apa-apa sebelum dirinya belajar. Itulah makna yang dapat kita simpulkan dari perumpamaan atau sanepo di atas. Dan memang begitulah kebiasaan orang Jawa, apalagi ketika zaman kewalian ketika itu.
di mana orang Jawa suka menyatakan segala sesuatu dengan tidak langsung, seperti yang terungkap dalam peribahasa Jawa yang berbunyi, wong Jawa nggone semu sinamun ing samudana, sasadone ing ngadu manis. Orang Jawa cenderung bersikap semu dan terselubung, penuh dengan simbol dan suka menyampaikan kata-kata tersamar. Berdasarkan kebiasaan orang Jawa tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sunan Kalijogo masuk ke dalam tubuh Nabi Khidir adalah merupakan bahasa simbolik. Saat awal pertama Sunan Kalijogo berguru pada Nabi Khidir, dirinya masih kosong dari ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Oke, kita lanjutkan. Dalam kebingungan tersebut, kemudian tiba-tiba Nabi Khidir merasa sudah berada di depan Sunan Kalijogo. Kedatangan Nabi Khidir membuat Sunan Kalijogo kemudian dapat mengenal arah utara, selatan, timur, dan barat kembali. Dia juga dapat melihat sinar matahari. Hal tersebut membuat Sunan Kalijogo merasa tenang, bahkan terasa berada di alam lain. Sahabat Ngaji Wali, begitulah seharusnya kehadiran seorang guru harus selalu dapat membuat hati murid menjadi tenang, karena memang seharusnya seorang guru adalah merupakan tempat mengadu terhadap permasalahan yang dihadapi oleh murid-muridnya. Di samping fungsi utamanya tentu merupakan sumber ilmu. Dan inilah makna sebenarnya yang tersirat di dalam bait ke-7 ini. Kita lanjutkan di bait yang ke-8. Kanjeng Nabi Khidir ngendikoris, ojo lumaku anden duluwo, apa katon ing dheweke Syekh Melaya umatur, wonten werni kawan perkawis katingal ing kawula, sedaya puniku sampun datan katingalan, anamung sekawan perkawis kaheksi ireng bang kuning petra. Artinya, Kanjeng Nabi Khidir berkata lembut, jangan berjalan hanya sekedar berjalan, lihatlah dengan sungguh-sungguh apa yang terlihat olehmu. Syekh Melaya menjawab, ada warna 4 macam yang nampak olehku. Semua itu sudah tidak kelihatan lagi, hanya 4 macam yang kulihat, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Nabi Khidir mengingatkan agar Syekh Melaya tidak bingung. Lalu tampaklah Nabi Khidir laksana cahaya terangnya matahari, yang ternyata berada di dalam dimensi alam lain yang berbeda dengan alam dunia. Dalam bait ini digambarkan bahwa Sunan Kalijogo melihat 4 jenis warna, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Warna-warna tersebut dilihat di dalam diri Nabi Khidir, yang masing-masing akan diberikan penjelasan maknawinya. Dalam bait-bait Suluk Linglung ini, Nabi Khidir menjelaskan makna rohani dari cahaya hitam, merah, dan kuning yang disaksikan oleh Syekh Melaya itu. Cahaya-cahaya tersebut adalah merupakan simbol dari pancaran dari 3 hati manusia yang dapat menjadi penghalang bagi manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu warna hitam yang merupakan simbol nafsu lawamah, kemudian warna merah yang merupakan simbol nafsu amarah, kemudian warna kuning yang merupakan simbol nafsu sufiyah. Di dalam tarekat Akmaliyah yang mengajarkan ajaran Sunan Kalijogo, bagian-bagian dari bait-bait Suluk Linglung ini dimaknai lebih tegas
dengan istilah-istilah teknis ilmu tasawuf, yaitu cahaya hitam yang memancar dari hati berwarna hitam itu sama dengan nafsu lawamah, yaitu suatu keadaan di mana jiwa menyesali keadaan diri karena terasa kurang melakukan kebaikan dan menyesal atas keburukan yang dilakukan. Dalam hal ini, jiwa memiliki kesadaran akan hal itu sebenarnya. Cahaya merah yang memancar dari hati berwarna merah sama dengan nafsu amarah bisu, yaitu nafsu yang suka menyuruh kepada keburukan. Kata tersebut bermakna bahwa jiwa pada dasarnya memiliki sifat yang cenderung melakukan keburukan. Maka dari itu setiap orang pada dasarnya memiliki sifat untuk melakukan hal-hal yang buruk. Kemudian cahaya berwarna kuning yang memancar dari hati berwarna kuning. Ini sama dengan nafsu sufiyah, yaitu nafsu cinta terhadap masalah-masalah keduniawian seperti misalnya kekayaan, kedudukan, dan kecantikan. Yang dengan nafsu itu seseorang memiliki harapan untuk memperoleh status, untuk mendapatkan pujian, sanjungan, penghargaan, dan penghormatan. Dan nafsu ini dapat menghalangi manusia untuk menemukan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian warna putih yang memancar dari hati yang berwarna putih, ini sama dengan nafsul mutmainnah, yaitu sifat yang memperoleh ketenangan bagi manusia. Menurut Ibnul Qayyim, apabila jiwa merasa terteram kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang dengan mengingatnya dan bertobat kepadanya, kemudian rindu bertemu dengannya dan menghibur diri dengan dekat kepadanya, maka itulah jiwa yang dalam keadaan mutmainnah. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridhoinya. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, nafsu mutmainnah adalah nafsu yang membenarkan ketuhanan Allah. Sedangkan menurut Qatadah, nafsu mutmainnah adalah nafsu seorang mukmin yang yakin terhadap janji-janji Allah, tenang berada di pintu makrifat kepada asma dan sifat-sifat Allah, yakin terhadap segala yang dikabarkan oleh Rasulnya, kemudian percaya atas apa yang terjadi di alam barzah dan hari akhir. Karena yakinnya, maka ia melihat semua perkara yang dijalankan Allah seakan-akan nyata berada di depan matanya. Tak hanya itu, nafsu mutmainnah juga tenang dengan takdir Allah. Ia pasrah dan ridho terhadap segala ketentuannya, tak pernah mengeluh dan tergoyahkan keimanannya, tak pernah putus asa atas rahmatnya, tak pernah terlena dan terbuai atas segala pemberiannya, sebab ia yakin apapun yang menimpa dan terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tersebut di dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbah.
Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Keistimewaan lain dari nafsu mutmainah adalah taat terhadap segala perintahnya, ikhlas dalam beribadah kepadanya, murni mengharap ridhonya, tidak pernah menunaikan perintah Allah hanya karena keinginan atau hawa nafsunya, tidak pernah taklid buta jika bukan dari jalan yang hak, juga tidak pernah tenang dengan sesuatu yang menentang perintahnya, tak pernah menginginkan sesuatu yang bukan haknya. Sahabat Ngaji Wali, demikianlah penjelasan tentang bait ke-7 dan ke-8. Semoga dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu untuk menemukan hakikat diri. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.